We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Ikun Gunawan, seorang fotografer di Indramayu, Jawa Barat. Malam juga Pak, terima kasih Pak Sutoyo sudah melihat karya-karya saya untuk sebagai imajinasi, dan saya juga merasa senang dan bangga. Artinya kok banyak fotografer, kok sampai saya heran kok, padahal saya sebetulnya otodidak sih Pak ya, otodidak. Coba karena mungkin guru-guru saya tuh banyak kali, ada Jakarta, ada Bali, itulah teman-teman saya Pak, ada Bekasi, itu Pak. Jadi sebetulnya di fotografi mulai abstrak dulu atau gimana ini? Terserah Bapak mau Cerita aja. Kenalan dulu juga nggak apa-apa sebelum saya tanya. Oh gitu. Ke jawab. Ya, iya. Sebetulnya kalau kita namanya kalau dipanggil itu sebetulnya Igun Gunawan ya, nama aslinya itu sebetulnya Wawan Hendra Gunawan, dan nama Igun itu sebetulnya karena banyak teman-teman dari fotografer kemarin itu dari Jakarta, dari Antara, ada Jakarta Pos, waktu itu kebetulan meliput meliput Ngarot ya, acara adat di Indramayu itu 24 acara ritual lah yang namanya Ngarot gitu. Kebetulan pada sering main gitu loh. Karena sering kedekatan, dia mungkin karena dia hanya pengen simpel namanya, jadi disebutnya Igun. Akhirnya kita itu pakai nama Igun gitu loh. Begitu loh Pak ceritanya. Makanya iya, makanya sebetulnya jadi gurunya saya banyak gitu, padahal saya tuh otodidak, nggak ngerti paham banget tentang fotografi, hanya belajar dari studio, dari paman saya sebetulnya. Terus ada teman-teman dari seniman di Indramayu itu, Wan kamu keluar gitu loh. Keluar kemana? Karya-karya kamu coba belajar, harus liar katanya. Harus liar, jangan bicara di studio aja, hanya bisa, kalau di studio hanya monoton, itu tok gitu loh. Dan kebetulan sebetulnya kita juga mungkin ada dari orang tua juga ada darah seni sih sebetulnya. Cuma ya udah kita explore dari fotografi gitu loh. Saya belajar keluar gitu loh. Ya emang teman-teman dari kampung kita juga ada sih. Namanya juga Mas Turidi gitu loh. Nah, kalau itu kok Mas Turidi foto ya, kita juga bisa sih sebetulnya foto keluar gitu loh. Pada saat itu sebetulnya saya nggak memahami juga untuk keluar itu harus gimana. Waktu itu masih film gitu loh, masih film ya, masih film, masih roll-rollan bilangnya, masih roll-rollan. Kodak dan Fuji. Iya, Kodak dan Fuji gitu, Agfa gitu. Konica. Nah, Konica gitu. Akhirnya ya udah, kita sambil kalau di studio kita keluar, kadang-kadang pinjem punya kamera paman gitu. Mang, saya bahasanya tuh Mang gitu ya, karena paman ya. Bahasa orang Jawa bilang tuh Mamang gitu. Mang, pinjam kameranya. Buat apa? Aku pengen belajar motret lah. Ya cuma motret itu tok gitu loh. Iya Mang, kalau di studio hanya prinsipnya 56-60 gitu. Mengandalkan
ya 56 itu adalah F gitu ya, diafragma dulu. Makanya saya nggak bisa bahasa yang apa speed apa gitu loh. Eh, apalagi yang disebut ada batasan-batasan itu dan juga belum ngerti juga tentang lensa ini apa, lensa ini juga apa. Cuma ya udah saya memahami rumus dari studio itu karena otodidak 5660 gitu loh. Yang mampunya speed gitu loh. Akhirnya kita keluar, terus kita keluar ngobrol sama 3D. Pada saat itu mungkin rananya itu saya ketarik gitu loh. Di speed 200-an lah kalau nggak salah. Pas saya cuci film itu saya upgrade, kok jadinya setengah gitu. Apa ya? Apa kamera saya rusak gitu? Karena mungkin nggak tahu gitu loh. Akhirnya saya tanya ke Mas Turidi dulu itu waktu kita keluar, Mas, kenapa ya hasil jepretan saya dapatnya setengah gitu loh. Oh itu Pak namanya speednya naik katanya. Itu mungkin di 100 berapa atau 200 berapa, itu waktu itu saya pakai lampu sih. Pakai lampu ya, kita main studio. Tapi kalau di indoor, di outdoor, sah-sah aja katanya begini, gini, begini, gini. Oh gitu pemahamannya. Ya udah pelajari sedikit demi sedikit gitu aja Pak. Wow, wow. Tapi memang pekerjaannya fotografer, Pak. Oh fotografer Pak, fotografer. Ya apa ya? Jadi kalau lagi ada yang ya didokumentasi di pemerintahan kadang-kadang atau ikut di wedding juga gitu Pak. Jadi kadang-kadang ikut trip fotografi gitu Pak. Oke, oke. Bapak menggunakan hashtag sampai akhir menutup mata. Selalu menutup caption Bapak dengan sampai akhir menutup mata. Siapa yang mengajarkan pandangan sampai akhir menutup mata itu, Pak? Hingga terbawa ke karya-karya itu. Silakan. Oh ya sebetulnya gini loh Pak ceritanya. Jadi akhir sampai menutup mata itu ya sebetulnya cerita pribadi aja, cerita pribadi. Dan mungkin dikaitkan dengan fotografi atau bukan di fotografi atau di apa, kalau kita terus belajar sampai itu jangan sampai putus gitu belajar. Mudah kalau bisa sampai akhir menutup mata gitu dengan kecintaan karya-karyanya atau kesukaannya gitu loh. Oke, saya pikir sebuah nasionalisme. Ya mungkin bisa juga sih Pak. Sebetulnya bisa juga sih sebetulnya. Karena karyanya kan berbau Mellow, tradisi, tradisi, budaya. iya. Oke, Pak, tari tradisional salah satu topik yang Bapak favoritkan untuk dijepret. Apa yang menarik dalam topik ini, Pak? Itu warna, tradisi, atau apa? Semuanya Pak, semuanya ya. Kita bicara semuanya. Pertama kita bicara tradisi. Sebetulnya kita itu karena di daerah kita di Indramayu di Desa Lelea ya, Kabupaten Indramayu itu ada sebuah tradisi namanya ngarot. Ngarot itu bisa dikatakan orang bahasa Sunda ngaruat namanya. Dan ngarot institusinya itu isinya jadi pesta ya. Pesta sebelum masa tanam. Jadi bulan kemarau, sebetulnya udah belum kemarau, terus kalau di Indramayu itu ada yang namanya itu masa tandur gitu atau penggarapan. Nah, dulu cerita katanya orang orang daerah situ, daerah Lela itu adalah ngarot yang bermahkotakan bunga itu, bermahkotakan bunga itu apa ya? Melakukan pesta dulu gitu. Semacam ritual. Ya intinya
hanya pemuda dan pemudi dulu katanya di daerah Lela itu ya syukuran gitu sebelum membajak sawah kita pesta dulu nih pesta gitu loh sambil ketua adatnya sekarang itu kepala desa menyerahkan kayak cangkul yang laki-lakinya dan areanya nanti kalau udah panen silakan nanti dibagi-bagikan dan yang perempuannya itu dikasih bibit kasih apa gitu tanam gitu. Nah intinya itu tapi kalau kita bukan seperti itu karena aneh aja gitu loh bermahkotakan bunga ya cantik kayaknya nggak ada ya di dunia seperti ini gitu loh bermahkotakan bunga dia sampai ini terus kita untuk memperkenalkan budaya kita di Indramayu ngarot tapi alhamdulillah juga pada bulan kemarin tahun 2016 agenda ngarot itu sudah diagendakan agenda nasional Pak 24 Agustus kalau nggak salah. Nah, dan juga itu sebetulnya dengan berkat teman-teman kita juga. Dan kadang-kadang kita juga ada banyak yang nanya, Mas, kalau Indramayu event ngarot kapan ya? Tuh sebagai apa ya sering nanya informasi. Oh iya Mas, nanti biasanya itu di bulan November atau di Desember. Dan harinya juga cuma di hari Rabu loh, awas. Bukan di hari Selasa atau Kamis atau Jumat, di hari Rabu. Pokoknya Rabunya atau minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Kesepakatan di orang-orang masyarakat sananya gitu. Dan tadi karena klasiknya aja unik gitu ya. Akhirnya ya menarik saya foto gitu sampai kadang-kadang saya setting juga di foto gadis karotnya seperti itu dan untuk ekspor sebetulnya untuk ekspor daerah kita gitu kabupaten kita dan Pak Igun, ya Pak Igun, biasanya kita kalau sering melihat sesuatu di daerah kita, itu kan kelihatannya ya begitu-begitu saja, Pak. Sampai rasanya tidak ada indahnya kan. Nah, bagaimana Pak Igun bisa melihat tradisi Indramayu itu cantik gitu loh. Ngerti maksud saya? paham ya Iya. paham Coba tanya, kalau kita sudah terbiasa makan tempe atau tahu, rasanya tidak spesial. Tapi kalau kita memakan tempe di Jepang atau di Singapura, wow, rasanya luar biasa. Tapi ini kan Pak Igun di dalam Indramayu sendiri, tapi melihat itu kok masih cantik itu loh. Iya gitu Pak. Jadi gini, karena mungkin kecintaan daerah kita gitu loh. Dan kita punya spesialis itu ya, yang bermahkotakan bunga itu karena saya suka gitu loh. Dan adat itu, kenapa sih kalau nggak kitanya ya untuk memperkenalkan ke daerah lain gitu loh Pak. Sebetulnya itu. Kenapa sih saya punya ya bangga gitu loh. Ya walaupun ya kita sebut Indramayu kok. Indramayu ini bagus nih. Apalagi apa ya budaya kita itu sudah dari dulu banyak yang kok nanyain. Saya juga pertama merasa aneh, kok ngarot ya? Kok paling ngarot kok orang pada nanyain apa sih? Gitu loh. Katanya bagus Mas, gini. Ya benar kayak tadi, kalau kita makan tempe di daerah sendiri ya tempe ya itu aja tak rasanya. Tapi kalau di Singapura mungkin atau di Jepang ya mungkin punya rasa beda juga karena sausnya atau apanya gitu kan beda. Tapi kita kenapa sih nggak salahnya saya seorang fotografer punya kecintaan daerahnya sendiri dengan jepretan sendiri saya upload kadang-kadang juga dipamerkan di mana foto-foto saya gitu loh untuk memperkenalkan daerah kita gitu loh. Makanya sampai waktu itu kita ngomong sama waktu event Hari Jadi Indramayu ya. Waktu Hari Jadi Indramayu dengan teman-teman saya sebetulnya nggak kalah sih sama Jember atau apa juga. Kalau Jember mungkin festival batik gitu ya atau festival apa gitu loh. Kenapa sih kita
nggak bisa atau nggak mampu gitu. Makanya seterusnya tanggal 2016 itu saya bikin event eksotik gadis ngarot gitu loh, 1.000 gadis ngarot gitu loh dengan teman-teman. Ya karena mungkin karena satu kecintaan dengan budaya kita gitu loh ya. Eh, apa namanya khas Indramayu, Lelea itu adalah ngarot gitu. Makanya bagaimana Indramayu itu harus terkenal dengan apanya ya, sisi sisi budayanya gitu loh. Apakah ngarotnya atau tarlingnya gitu loh. Mungkin kalau kita bicara tarling di Cirebon juga ada tarling gitu loh. Tapi kalau ngarot, kita bicara ngarot, di Cirebon nggak ada ngarot, di Majalengka nggak ada ngarot, di Kuningan nggak ada ngarot. Bahkan mungkin di dunia lah, mungkin bagi kita gitu loh. Mungkin kalau di dunia mungkin festival mahkota bunga gitu loh. Itu aja Pak. Oke, oke, oke. Nah, ras atau karat memang indah, Pak. Saya sendiri menyadari ini. Apa yang Bapak suka dengan proses karat atau karat tersebut, Pak? Keabstrakannya atau sifatnya begitu? Silakan. Eh, begini Pak, pada saat itu aku saya lihat pertama ya, saya pertama motret Rasti itu saya motret karena saya sering bolak-balik motret di kota tua, ada waduh kayaknya nih bagus ini kalau saya foto gitu loh ya, kunci-kunci yang dulu gitu loh, semacam bukaan pintu yang di rumah-rumah tua itu di kota Cimanuk itu. Waktu itu waduh saya explore, cuma pengen rasa ada artnya atau rasa ada abstraknya, harus saya gimana ini? Saya berpikir, saya lihat foto-foto, bukan foto Pak, pada saat itu kayak bukan foto, saya lihat lukisan gitu, saya lukisan abstrak, kok abstrak begini ya? Kebetulan saya tanya ada Pak Dartim namanya, dia pelukis juga, Mang, kalau abstrak tuh melukisnya gimana? Wah, kamu mah belum sampai ke sana dulu, Kun. Harus melalui batas dulu, harus ini. Tapi kita punya gini loh, Mang. Saya punya foto tentang besi, tentang abstrak. Kalau saya foto dengan komposisi yang lumayan, mungkin hampir sama ada yang seperti lukisan. Ya coba aja. Akhirnya saya coba foto itu. Pertama sih emang saya foto kunci dulu, saya foto kunci, foto bukaan pintu, apa yang penting yang karat-karat gitu, yang saya karat-karat saya foto. Saya foto terus wah, kalau di frame ini bagus ini. Hanya berpikir seperti itu. Dan mungkin teman-teman fotografer yang karena saya belum ke luar gitu ya, sama belum keluar, jarang juga orang melakukan foto itu gitu loh. Cuma saya nyetus, ya udah, coba saya memberanikan diri gitu loh, foto ini gitu loh. Nah setelah itu saya foto, ekspor kemana-mana, saya lihat ada seng yang karat, saya foto gitu loh. Tak simpen lagi filenya, ada besi mesin-mesin gitu, aku tak foto, cepet gitu sedetail. Padahal saya waktu itu nggak punya lensa makro juga sih sebetulnya, hanya lensa biasa gitu loh. Cuma gimana caranya biar file ini gede, nanti saya tarik juga nggak pecah, mungkin saya edit di PS juga, di Photoshop juga nggak pecah, gimana? Itu belum terfikirkan juga sih sebetulnya, belum terfikirkan ke situ gitu loh ya. Cuma saya tak foto gitu, oh bagus kok, ini bagus kok, ini bagus kok. Nah, terus bertahun-tahun ya, mungkin hampir 3 tahun atau 4 tahun pada saat itu, coba saya memberanikan diri dengan waktu itu saya motret seng kalau nggak salah, seng ya, seng itu dia bersandar di rumah tua gitu loh. Mungkin kena cuaca panas, hujan, terus ada apa ya,
ada semacam runtuhan batu bata gitu, dan ada tanaman. Akhirnya saya foto gitu dengan yang lubang itu, lubang dari seng itu. Mungkin ada waktu itu udah di-upload. Aku tak foto, cepret gitu. Kok bagus ya? Oh, coba saya lagi berani lagi. Saya bener Pak. Maaf, saya sebetulnya nggak bisa di Photoshop. Itu ya hanya belajar dari teman, hanya bisa naikin gradnya, warna mungkin terang, gelap gitu mungkin. Saya nggak bisa ngedit-ngedit gitu. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya yang kita bicara kita bicara foto pasti karat itu seng. Aku tak crop bagaimana dengan croppingan yang bagus, yang menarik, kita menurut abstrak. Akhirnya saya memberanikan diri, saya olah di Photoshop. Loh, kok bagus juga ya, seperti ini gitu loh, kayak lukisan. Nah, saya sodorkan ke Pak Dartim pada saat itu. Wah, kita foto ini. Wah, ini apa katanya? Ya coba belajar upload ya. Upload gitu. Aku tak upload ke FB pada saat itu. FB saya masuk banyak yang nge-like pada saat itu. Banyak teman-teman dari nggak tahu lah, karena orang luar ngomong apa juga nggak apa-apa, jadi perdebatan. Aku tak translate perdebatan itu di inbox gitu. Aku perdebatan, Mas ini lukisan atau apa gitu loh. Ini fotografi Pak, fotografi cuman saya olah di Photoshop gitu loh. Kok bisa seperti ini? Loh ya saya juga nggak ngerti gitu loh. Mungkin karena bagus aja langsung aku tak upload gitu, dan saya merasa senang gitu. Ya terus akhirnya saya merambah ke ini, ke acting, dan saya ini mainan anak-anak. Akhirnya saya olah itu sebetulnya ya dari Rasti itu sebetulnya. Makanya kalau yang dulu Rasti hanya belum tak olah apa-apa gitu, murni aja saya crop, saya bagus ini gini. Akhirnya waktu itu saya olah dengan Photoshop, itu akhirnya seperti ini. Ini lampu juga, dan ini lighting, dan punten loh Pak ya, yang ini ada tuh satu lagi yang kuning itu Pak ya? Yang kuning itu Ya. orang gitu, saya Oke. mata orang lagi make up pada saat itu. Akhirnya saya main begitu loh Pak ceritanya, obrolannya, dan bagus juga ya, menarik. Akhirnya teman-teman, wah pameran Wak, waduh saya nggak punya foto yang apa itu, kamu Rasti katanya. Ya udahlah, aku tak coba ya. Ternyata setelah dicetak, bagus ini. Itu loh Pak ceritanya. Jadi liar, jadi sebetulnya liarnya itu waktu liarnya itu yang seng itu sebetulnya liarnya gitu loh. Makanya saya lihat kalau merasa gatel juga sih kalau ngelihat ada besi yang karat lebar bagus gitu. Wah, ini bagus ini. Aku tak foto gitu loh, gitu loh. Oke. Pak, dari tradisi ke tradisi Bapak telah lihat, apa yang Bapak rasakan setiap melihat dan menikmati tradisi-tradisi itu, Pak? Oh, kalau ke tradisi-tradisi, ya mungkin karena jadi karena kita merasa seorang fotografer, saya lihat tradisi kok bagus juga ya kalau buat dokumentasi, buat ini, foto gitu. Dan kadang-kadang dari gesturnya itu bikin greget gitu loh Pak, bikin greget. Ya kalau tradisi-tradisi itu, aduh kok orang bisa motret kayak gitu, kita kapan ya bisa ke sana gitu, pengen motret. Kayaknya enak gitu loh, bagus kok. Ini buat saya saya ambil ya karena suka aja lah Pak, karena suka aja sebetulnya, karena suka aja, indah gitu loh, bagus gitu. Dan mau siapa lagi sih kalau orang Nusantara yang mau mengabadikan sebuah momen tradisi gitu loh.
kalau bukan kita-kita atau teman-teman fotografer gitu loh, Pak. Mungkin juga nanti kan bisa buat cerita anak cucu juga sih. Sudah berapa tahun mendalami fotografi, Pak? Sebagai pekerjaan dan juga sebagai hobi. Sebagai pekerjaan hampir 35 tahun, Pak, sebetulnya. Saya di 35 tahun di fotografi. Ya itulah karena otodidak dan saya kuliahnya banyak dosen gitu. Nah, itu cuma hanya berapa tahun ya? Kalau kita mendalami fotografi bener murninya ya. Ya, tadi kalau kerja hanya tadi. Ya, tadi ilmunya hanya 5, 6, 60 itu aja ilmunya gitu. Di wedding gitu kan. Di wedding hanya itu aja. Hanya itu aja, Pak. Nah, setelah liar itu tadi ada teman dari Dewan Kesenian Indramayu, dia main ke studio, kan? Coba kamu keluar gitu loh. Harus liar kamu tuh. Saya lihat karya-karya kamu, foto-foto kamu waktu itu lumayan juga bagus sih. Cuma ya saya harus belajar ke siapa? Ya di Dewan Kesenian kan banyak teman, Pak, katanya. Ada sastra, ada orang puisi, ada orang teater, ada orang musik. Nah, mungkin itu loh, Pak, ya. Jadi kita penggabungan suatu seni dari kadang-kadang kan caption kita itu kan ada mellow, ada apa itu mungkin karena saya sering baca puisinya ini, oh iya, bagus kalau saya hadir seperti ini. Nah, makanya terciptalah seperti itu loh yang hashtag gitu loh, Pak. Terbawa suasana. Terbawa suasana gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau ngobrol sama orang teater enak juga ya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita dikombin dengan fotografi, rasanya gitu loh, Pak ya. Isinya gitu loh. Isinya. Nah, maka terciptalah tadi ada banyak kalau foto-foto teater atau foto apa gitu saya foto gini. Karena sudah ada rasa gitu, enak gitu loh. Makanya banyak sebetulnya kayak teman-teman di medsos itu di FB atau IG, Om minta fotonya Om ya, saya buat ini katanya. Oh enggak silakan gitu. Mungkin bahkan ada kok yang ngajak apa ya bareng dia memamerkan sebuah lukisannya, kita bareng kita didampingi dengan fotografinya gitu loh. Cuma ada banyak yang ngomong. Terus Pak ya bukannya apa-apa ya. Jadi orang kadang-kadang dari fakultas-fakultas seni yang budaya, wah katanya minta foto tentang tari ini gitu dari isi atau dari apa buat skripsi katanya. Lo minta aja di Indramayu kan banyak gitu di Dewan di mana di Spora Budpar gitu di Budpar waktu nggak ada Om dia katanya. Boleh nggak Om? Ya udah kalau ada ambil aja, kalau kurang gede filenya datang aja ke rumah gitu. Itu ceritanya. Oke. Terima kasih Pak Igun atas waktunya, atas sharingnya. Siap Pak. Sama-sama. Sukses terus untuk karyanya. Siap Pak. Makasih. Matur nuhun. Nggih, same-same, J. Monggo. Oke.